Berikutnya kami persilakan juru bicara dari fraksi PAN, Pak Safrudin. Makasih, Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri, Bapak Ibu Dirjen, Pak Sekjen, Saudara Ketua dan teman-teman sekalian. Saya membacakan pandangan fraksi Partai Amanat Nasional terkait dengan rapat kerja dengan Menteri KLHK tahun 2021. Pertama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK wajib menjelaskan bagaimana proses perhutanan sosial dijalankan serta capaiannya selama 1 tahun terakhir. Karena ada informasi yang diperoleh fraksi PAN bahwa perhutanan sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terkooptasi oleh sebagian kelompok elit dan tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar hutan atau pemangku hutan secara merata. Dua, fraksi Partai Amanat Nasional mendorong KLHK untuk melakukan pemetaan dan evaluasi pemberian izin usaha non-kehutanan di wilayah hutan, terutama wilayah-wilayah yang saat ini terkena dampak banjir dan bencana lainnya yang disinyalir sebagai akibat dari menurunnya fungsi ekologis hutan. Tiga, mendorong upaya KLHK untuk mengembangkan dan memperluas kemampuan pengolahan limbah sebagai tuntutan dari dibukanya smelter-smelter bahan tambang serta pembukaan industri baru yang berbasis energi terbarukan. Empat, fraksi Partai Amanat Nasional mendukung langkah KLHK untuk terus melakukan penuntutan kepada perusahaan-perusahaan melakukan penyerobotan lahan wilayah hutan serta perusahaan yang melakukan pembakaran lahan. Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong dilakukannya pemetaan kawasan hutan yang dikelola oleh pihak swasta maupun BUMN yang tidak dipergunakan sebagai mestinya untuk kemudian direhabilitasi dan diperbaiki tutupan hutannya serta diambil kembali oleh negara untuk dijadikan hutan. Tujuh, fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan untuk dilakukan peninjauan kembali pengelolaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan yang berpotensi merusak lingkungan serta mengakibatkan bencana alam karena tingkat keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan keakibat bagi masyarakat serta kerusakan ekologis yang terjadi. Mendorong KLHK untuk mempercepat dan mempermudah persyaratan pelepasan hak lahan yang menjadi objek reforma agraria TORA sebagai wujud dari keberpihakan kepada masyarakat golongan bawah, dalam hal ini petani dan masyarakat pemangku hutan lainnya termasuk masyarakat adat. Fraksi Partai Amanat Nasional meminta KLHK untuk melakukan moratorium pemberian izin pengolahan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan sebagai upaya menahan laju deforestasi yang semakin tidak terkendali. Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong KLHK untuk memprioritaskan pemberian izin pengolahan kawasan hutan Taman Nasional kepada perusahaan dalam negeri terutama BUMN untuk menghindari upaya eksploitasi kawasan hutan Taman Nasional yang berlebihan. Meminta penjelasan mengenai kewenangan dan tupoksi yang terperinci dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta melakukan sosialisasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Terakhir, Bu Menteri, untuk di daerah pemilihan saya di Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Sumbawa, saya mohon berkenan pemerintah pusat untuk memberikan tambahan bantuan tanaman atau bibit penghijauan seperti kemiri, tapi kalau kemiri prosesnya lama sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa menemukan yang lebih cepat lagi membuahkan hasil atau tanaman hutan seperti durian dan yang lain, terutama di Kota Bima, di Kabupaten Bima dan Sumbawa dan yang lain-lain, karena sudah cukup gundul sekali. Terima kasih Ibu Menteri dan semuanya. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau disampaikan Pak Rudi? Silakan Pak Rudi. Foto dulu Pak Rudi. Untuk bersiap-siap juru bicara dari fraksi Golkar, Ibu Alin Mus.